Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada sifat wahdaniyah. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat wahdaniyat, atau wajib Allah esa. Esa itu bukan satu, bukan maksudnya. Esa itu kalau mau diartikan yang lebih tepat itu satu-satunya gitu loh. Artinya satu yang enggak ada lainnya. Namanya satu-satunya. Ya. Kalau cuma satu doang, masih ada kemungkinan ada lainnya. Karena satu bisa ada dua, ada tiga gitu kan. Tapi makna satu
itu dimaknai perkara yang enggak ada lainnya, enggak ada duanya. Maka wajib kita imani, wajib kita ketahui bahwa Allah itu esa, Tuhan itu esa. Tuhan itu enggak ada lainnya, enggak ada. Tuhan itu hanya Allah, enggak ada yang lain lagi, enggak ada gitu. Kalau tanya Tuhan itu ada berapa, ini aneh, itu pertanyaan yang dilarang. Karena Tuhan itu enggak ada lainnya lagi ya, cuman dianya itu aja udah. Satu-satunya atau satu yang maknanya enggak ada lainnya, enggak ada duanya. Maka sebatas mana orang Islam, orang mukmin harus tahu tentang batasan keesaan Allah. Orang mukmin harus tahu keesaan Allah pada batas tahu esa Allah itu pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Dan harus tahu pula mustahil Allah itu, mustahil Tuhan itu ada dua. Mustahil Tuhan itu terbilang 2, 3, 4, 5, itu mustahil. Ada Tuhan kok terbilang atau berbilang. Maknanya berbilang itu baik berbilang itu zatnya, ada Tuhan lain, atau sifatnya berbilang, atau perbuatannya berbilang, itu mustahil. Ini yang harus kita ketahui sebagai hambanya Allah mengenai sifat keesaan Allah. Ini bukan terus Tuhan itu esa maknanya apa? Tuhan saya satu, Tuhannya yang lain dua, bukan. Tapi Tuhan itu maknanya satu, maknanya nggak ada yang lainnya lagi. Tuhan itu ya satu-satunya, hanya Allah itu saja, nggak ada lainnya, nggak ada. Kemudian ada pun pengertian esa bagi Allah di dalam zatnya. Ini mau kita perjelas namanya. Esa pada zatnya yang bagaimana, esa pada sifatnya yang bagaimana, dan esa pada perbuatannya yang bagaimana. Esa pada zatnya Allah maknanya zat Allah itu tidak tersusun-susun dari bagian-bagian, tidak tersusun dari anggota. Kalau kita kan disebut kita ini, diri kita ini disebut satu, saya ada satu, tapi maknanya beranggota. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada hidung, ada telinga. Berarti saya itu satu tapi tersusun dari beberapa anggota. Kelihatannya satu tapi anggotanya banyak. Mobil satu tapi beranggota. Pintu, ban, setir, mesin, komplit, ada joknya, ada macam-macamnya. Jadi zatnya Allah tidak tersusun dari anggota. Makanya walaupun di Al-Quran ada kalimat wajah, ada kalimat tangan, yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kayak disebutkan ada anggota-anggotanya Allah yang lain, maka itu semua
bukanlah lafaz atau kalimat yang menunjukkan kalau Allah itu betul-betul beranggota. Kalau kamu memahami dari ayat Al-Quran bahwa Allah itu beranggota, sifat ini, sifat ini, maka itu akan bertentangan dengan ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Jadi nggak mungkin ayat-ayat Al-Quran itu ayat yang satu dengan ayat yang lain saling bertolak belakang kan. Nah, makanya kan Allah katakan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Mana bukti dari Allah? Andai Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti di dalamnya banyak pertentangan. Baik itu bertentangan dengan hukum kebiasaan, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan syariat. Tapi nyatanya Quran nggak ada pertentangan, menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang maknanya petunjuk dari zat yang esa. Berita, kalau yang beritain dari zat yang esa kan nggak berselisih. Makanya di Al-Quran itu menunjukkan makna-makna yang tidak ada satupun yang berselisih antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi di Al-Quran kalimat wa yabqa wajhu rabbika, terus yadullah fawqa, maknanya apa? Itu makna-makna yang perlu ditakwil. Itu kalimatnya namanya kalimat mutasyabbihat, bukan kalimat muhkamat gitu loh. Jadi setiap ada kalimat mutasyabbihat dalam Al-Quran, maka kita harus mentakwilnya, jangan kita pegangin ayatnya. Artinya jangan kita pegangin lafadznya, terjemahnya, karena makna itu makna yang harus ditakwil. Jadi Allah zatnya itu enggak tersusun-susun. Kan zatnya Allah kita udah tahu kan? Zatnya Allah apa? Zatnya Allah apa? Bukan jirim. Zatnya Allah apa? Bukan benda, gitu loh. Jirim artinya benda. Lah kayak apa zatnya Allah? Nggak usah dipikirin. Nggak ada perintahnya mikirin zat Allah. Kamu cuma suruh tahu zat Allah tidak sebagaimana zatnya makhluk, gitu loh. Zatnya makhluk kayak apa? Jirim. Zatnya makhluk benda. Zatnya makhluk hajem. Zatnya makhluk yang bertempat seukuran dirinya. Zatnya makhluk yang punya wadah. Zatnya makhluk itu diwadahin loh. Tahu wadah kamu? Ditempatkan. Karena kalau makhluk nggak ditempatkan, nggak punya wujud dia. Jadi karena Allah mau mewujudkan makhluk, maka ditempatkan makhluk itu. Pada apa? Pada ruangan tertentu. Dicetak, ciptakan. Terus wujudnya disusun-susun, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada bagian-bagian, hingga susunan itu terbentuk menjadi satu orang, atau satu mobil, atau satu rumah, atau satu apa? Pohon. Pohon juga tersusun-susun, ada apanya? Ada batang, ada akar, ada daun. Jadi yang kelihatannya disebut satu padahal isinya adalah susun-susunan, maka ketahuilah zatnya Allah enggak demikian. Kamu enggak boleh ngomong, oh Allah itu tersusun, tapi tersusunnya beda dengan kita, itu goblok namanya. Itu namanya cara yang enggak pinter. Cara yang enggak benar dalam mensucikan Allah, gitu loh. Itu namanya akalnya dengan teks Al-Quran berlawanan. Sedangkan akal dengan teks Al-Quran nggak boleh berlawanan, harus sinkron. Karena akal itu alat untuk memahami teks Al-Quran. Kalau teksnya kan dari siapa Quran itu? Dari Allah. Nah, konteksnya kamu harus pahami pakai akal kamu.
Nabi datang membawa teksnya dan membawa konteksnya. Maknanya disampaikan pula oleh Nabi. Lah maknanya bisa diterima oleh akal. Nggak mungkin ada makna Al-Quran yang berlawanan sama. Nah, untuk apa akal kamu berarti? Allah kasih kita akal untuk berpikir, untuk punya pengetahuan, maka nggak mungkin akal berlawanan dengan maknanya Al-Quran. Akal yang sehat harus bisa menerima makna Al-Quran, hingga apabila kamu sudah akalnya lurus, maka akan bisa sampai memahami makna Al-Quran dengan benar gitu. Jadi kalimat Esa pada Allah yang pertama kita pahami, zatnya Allah tidak tersusun-susun. Karena kalau zatnya tersusun-susun berarti berapa? Banyak dong. Kayak tangannya manusia, wajah manusia, kuping manusia, berarti banyak isinya. Nah kalau Tuhan beranggota nanti ada tangan Tuhan, wajah Tuhan, kaki Tuhan, pantat Tuhan. Nah, kalau Tuhan duduk sih gimana? Kalau duduk gimana? Jadi jangan sampai kita pahami Allah itu beranggota gitu loh. Terus yang kedua, zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Jadi zatnya Allah itu satu-satunya zat, nggak ada lagi lainnya, nggak ada. Andai ada zat yang seperti zatnya Allah, berarti ada dua. Maka hilanglah makna wahdaniyah. Jadi Allah itu ya disebut Esa pada zatnya itu punya dua makna. Esa pada zatnya Allah punya dua makna. Yang pertama, makna pertama, zatnya tidak tersusun-susun dari anggota. Karena kalau tersusun-susun berarti bukan satu-satunya. Terus yang kedua, tidak ada yang menyamai. Andai zat Allah ada yang menyamai berarti bukan satu-satunya. Contohnya apa? Saya terbuat dari daging, kulit, tulang. Ada nggak yang menyamai? Ada nggak? Mana? Itu yang sering kamu sate juga sama. Ya, daging, kulit, tulang. Berarti kan walaupun saya disebut satu, tapi maknanya wujud yang seperti saya ini bukan satu-satunya gitu loh. Ada lagi yang lainnya yang menyamai. Kalau Allah itu ada yang menyamai, berarti bukan satu. Kayak begini, Allah kok punya anak, berarti gimana? Ya berarti anaknya akan sama dengan dirinya kan. Kalau anak macan samanya dengan apa? Kucing. Ya macan juga, masa ada anak macan sama dengan kucing gimana? Nah, kalau anak Tuhan ya sama dengan Tuhannya gitu. Berarti kalau ada zat lain yang menyamai dia berarti bukan satu-satunya. Nah, kita wajib iman zatnya Allah itu satu-satunya, nggak ada zat yang lain yang seperti zatnya Allah. Ya, jadi yang pertama, Esa di dalam zatnya punya dua makna. Allah itu zatnya tidak tersusun-susun dan Allah zatnya tidak ada yang menyamai. Dua makna ini menunjukkan zatnya Allah berarti satu-satunya zat, enggak ada yang lainnya. Terus yang kedua, Esa Allah di dalam sifatnya. Sifat itu apa? Yang melazimi zat, yang bergandengan dengan zat, yang berdiri pada zat. Kalau Allah itu zatnya Esa, maka sifatnya juga Esa.
Yang dimaksud sifat esa bukan sifatnya Allah itu satu doang, bukan. Kalau sifat Allah satu doang berarti yang kita ngaji sifat 20 nggak bener dong. Sifatnya Allah 20 kan berarti bukan esa. Yang dimaksud sifat esa itu dari sifat-sifat Allah yang banyak, sifat Allah yang banyak yang nggak terhingga itu semua sifatnya esa. Artinya penglihatannya esa, pendengarannya esa, kalamnya esa, kudratnya esa, ilmunya esa. Emangnya ada penglihatan yang enggak esa? Ada. Penglihatan siapa? Makhluk. Penglihatan kamu ada berapa? Kalau ditutup melihat enggak? Ya, tutup ini. Ya, berarti dua-duanya bisa. Berarti ada dua yang bisa melihat pada diri kamu. Padahal satu aja cukup kan bisa lihat. Ngapain dua? Ngapain dua? Buka cadangan. Kalau kamu kelilipan gimana? Untung ada satu lagi. Kalau satu doang kelilipan, waduh ribet. Untung ada cadangan. Artinya menunjukkan bahwa diri kita itu penglihatannya bukan penglihatan yang menyeluruh, penglihatannya terbatas. Makanya dengan menggunakan dua penglihatan ini kita tidak bisa membagi penglihatan, nggak bisa. Contoh penglihatan saya yang satu lihat ke sono, yang satu bisa, bisa. Walaupun dua penglihatannya. Lah kalau Allah penglihatannya ada dua, yang satu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Allah itu dengan penglihatan yang esa bisa melihat segala sesuatu. Nah kalau dengan penglihatan yang esa bisa lihat segalanya, nah kalau dua ngapain satunya? Cadangan. Nganggur dong. Maka mustahil Allah itu penglihatannya nganggur. Mustahil penglihatannya ada dua. Bicaranya sifat penglihatan. Ingat nih, dengar nih. Bukan matanya Allah, bukan Allah melihat nggak pakai mata. Jangan dipahami. Oh, matanya Allah satu kayak Dajjal dong di sini gitu. Kagak. Allah penglihatannya esa. Kenapa kok penglihatan? Karena mata ini adalah zat. Mata ini apa? Zat. Telinga zat. Lidah zat. Lah, penglihatan kita oleh Allah ditaruh di mata gitu loh. Karena kita itu aslinya nggak punya zat. Artinya nggak punya zat khusus, nggak ada zat. Kita itu tersusun-susun. Mata, kepala, kaki, telinga, tangan, mulut. Lah, masing-masing zat diberi sifat oleh Allah. Lah kalau Allah penglihatannya berdiri pada zatnya sendiri, hingga nggak mungkin penglihatan Allah tersusun dari beberapa penglihatan. Maka Allah melihat dengan penglihatan yang esa. Allah mendengar dengan pendengaran yang esa. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang esa. Allah berbicara dengan pembicaraan yang esa. Ngomong yang esa itu gimana? Ngomong yang esa itu ngomongnya cukup sekali. Kalau kita kan enggak. Kalau ngomong harus berkali. Saya mau makan sate. Kan berkali-kali kan? Kalau kalimat informasi yang panjang saya omong sekali nggak bisa justru saya. Harus saya ulang-ulang ngomongnya. Lah Allah nggak mungkin kalamnya diulang-ulang. Kalau Allah kalamnya diulang-ulang,
kalamnya berkali-kali berarti Allah enggak esa. Sifat kalamnya tersusun. Ya, jadi yang dimaksud esa di dalam sifatnya bukan sifat Allah satu doang, bukan, tapi dari 20 sifat yang kita pelajari, 20 itu semuanya esa. Kudratnya esa, irodahnya esa, ilmunya esa, hayatnya esa, samaknya. Terus semua sifat Allah esa. Terus yang kedua, dan sifat Allah tidak ada yang menyamai. Maknanya apa? Penglihatannya satu-satunya. Nggak ada yang punya penglihatan seperti penglihatan Allah, nggak ada. Pendengarannya satu-satunya hanya ada pada Allah. Kalam ya hanya satu-satunya ada pada Allah. Nggak ada kalam yang kayak kalamnya Allah, nggak ada yang lain. Berarti kan kalamnya Allah itu esa. Ilmunya Allah esa. Nggak ada ilmu yang seperti ilmunya Allah, nggak ada. Kudratnya Allah esa, irodahnya Allah esa. Ini semua sifat-sifat Allah esa, maknanya nggak ada yang lain yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Ya, jadi kalau saya punya penglihatan pakai mata, ada yang nyamai kamu pakai mata. Saya mendengar pakai telinga, ada yang menyamai dengar pakai telinga. Saya ngomong pakai mulut, berkali-kali kalau ngomong ada yang menyamai. Menunjukkan walaupun saya punya satu mata, tapi mata ini ada yang menyamai. Telinga ada yang menyamai. Berarti telinga ini bukan satu-satunya, gitu loh. Pendengaran yang seperti saya bukan pendengaran yang satu-satunya. Penglihatan yang seperti saya bukan penglihatan yang satu-satunya, gitu loh. Kudrat yang seperti saya bukan kudrat yang satu-satunya. Ilmu yang kayak saya bukan ilmu yang satu-satunya. Ilmunya Allah esa enggak? Esa. Maknanya apa? Dengan satu ilmu Allah mengetahui segala. Kalau kita ilmunya berapa? Banyak. Allah esa, banyak mana berarti? Yang satu ini bisa mengetahui segalanya. Kalau kita kan ada ilmu apa? Matematika, aljabar. Ini orang kuno pasti aljabar. Kalau sekarang nggak ada aljabar. Sekarang matematik. Mati-matian sekarang. Ada fisika, geografi, biologi, astronomi, ada macam-macam. Artinya untuk tahu satu bidang ada satu fan ilmu, gitu loh. Tahu bidang lain ada fan ilmunya, bidang lain ada fan ilmunya. Berarti ilmu kita harus berfan-fan. Nggak bisa dengan satu ilmu tahu. Nah, Allah nggak begitu. Allah dengan sifat ilmu yang esa, Allah mengetahui segala sesuatu, nggak tersusun. Dan ilmu yang begitu ya hanya Allah doang, nggak ada lainnya, nggak ada. Makanya ilmunya Allah esa. Ya, jadi zatnya esa, sifatnya juga esa. Nggak ada sifat Allah yang tersusun dari sifat yang sama, nggak ada. Dan juga sifat Allah tidak ada yang menyamai. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, perbuatan Allah. Perbuatan Allah esa. Maknanya perbuatan Allah tidak ada yang menyamai. Perbuatan Allah itu yang bagaimana? Menciptakan, atau disebut namanya taksir, atau menimbulkan bekas, menimbulkan hasil. Kalau perbuatan kita
tidak menimbulkan hasil. Perbuatan kita apa? Usaha. Usaha itu bagaimana sih? Perbuatan yang disebut usaha yang kayak apa? Ngomong nggak jelas. Belum bisa kita berbuat namanya usaha. Lah ya contohnya apa usaha itu? Kita pengen bisa, pengen pintar usaha, belajar. Nah, jadi usaha itu apa? Menggandengkan sebab dengan akibat. Menggandengkan. Kamu mau makan. Makan itu gimana sih? Memasukkan nasi ke dalam mulut. Itu namanya usaha. Usaha pengen kenyang. Caranya gimana? Masukin nasi ke dalam mulut. Yang bisa bikin kenyang siapa? Yang bikin kenyang Allah. Kenyangnya ada di perut. Yang bikin perut kenyang siapa? Allah. Kamu bisa nggak bikin perut kenyang? Kalau kita bisa bikin perut kenyang, sekali makan cukup kenyang ya. Beres. Tapi kan nggak bisa kan? Terus gimana? Bisanya usaha apa? Makan, masukin lagi, belum kenyang, masukin lagi, usaha lagi, belum kenyang, usaha lagi. Itu namanya nggak bisa menimbulkan hasil. Kalau kita bisa menimbulkan hasil, nggak akan mengulang-ulang pekerjaan kita. Atau pekerjaan kita itu usaha, kalau kita bisa menimbulkan, maka kita tidak akan menunggu hasil. Kamu kerja sawah, udah dipacul, diairin, dibajak, dikasih bibit, terus ditanam, udah disemai. Begitu selesai semua beres, nunggu apa? Panen. Kenapa nunggu? Kenapa nunggu panen? Kenapa nunggu panen? Karena nggak bisa menjadikan hasil. Kalau bisa bikin hasil nggak bakal nunggu, langsung mau panen. Kun fayakun. Karena nunggu menunjukkan kita nggak bisa bikin hasil. Kamu bakar sate, taruh balik, balik, nunggu apa? Mateng. Kenapa nunggu? Karena nggak bisa bikin mateng. Lah, matengnya yang kamu harapkan dari mana timbulnya? Banyak orang dari api. Apinya kurang gede, api ini yang bikin mateng. Allah kemana? Terserahlah mau kemana kek. Itu loh. Hingga kita nggak merasa, kita nggak mengetahui bahwa mateng ini yang menimbulkan Allah. Usaha itu hanya menggandengkan sate dengan api, saya gandengkan. Itu usaha namanya. Menggandengkan sesuatu dengan sesuatu itu usaha. Bukan menimbulkan. Kamu mau apa? Masak. Ya kamu cari gandengan beras, kamu ambil air, ambil kompor, terus kamu gandeng-gandengkan, selesai digandeng-gandengkan, nunggu. Itu namanya usaha. Kamu pengen pinter belajar, kok belum pinter? Belajar lagi. Belum pinter? Belajar lagi. Itu namanya usaha. Menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Nah itu kerjanya kita. Kalau kerjanya Allah, takdir, nggak pakai nunggu, nggak. Apa yang Allah kehendaki maka akan muncul. Lah,
Ta'thir itu yang bagaimana kerjanya? Ta'thir itu yang nggak dibantu pakai alat, yang nggak butuh gandengan tadi gitu loh. Kalau kita kerjanya butuh gandengan, maka Allah kasih kita pekerjaan. Apa kerjanya sih kita itu? Ya mencari gandengan doang. Artinya mencari sebab. Ini saya pengen kenyang, sebabnya apa nih? Makan, ya cari gandengannya. Gimana makan? Masukin. Oh, pengen berilmu, sebabnya apa nih? Belajar, ya cari gandengannya belajar. Wah, pengen punya anak, gandengannya apa? Cari perempuan aja. Oh, saya pengen punya hasil uang, apa? Kerja, cari kerja. Nah, saya pengen punya hasil di sawah, apa? Nyawa, ya cari gandengan. Itu kerjanya kita. Nah, dari usaha itu kita mengharapkan hasil. Yang diharapkan hasil dari siapa? Allah. Satu-satunya yang perbuatannya menimbulkan hasil hanya perbuatan Allah. Enggak ada hasil yang ditimbulkan dari selain Allah, enggak ada. Maka hati kamu harus terkait hanya kepada Allah, karena dialah satu-satunya yang menimbulkan hasil. Hingga apabila kamu berkait hatinya berharap kepada selain Allah, maka kamu menduakan Allah. Maka Allah katakan apa? Qul huwallahu, terus as-somad itu apa artinya? Yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Satu-satunya zat yang bisa memenuhi kebutuhan kita hanya Allah, enggak ada lainnya, enggak ada. Hingga kalau kamu mengharapkan sesuatu dari selain Allah, itu kekeliruan, itu kesalahan, bisa sampai pada kesyirikan. Apa enggak bahaya? Jadi kalau kamu enggak ngasih tauhid, kamu enggak akan tahu kalau Allah lah satu-satunya yang menimbulkan. Lah, kalau saya kelihatannya punya hasil, maka hasil saya itu ditimbulkan oleh Allah. Allah menimbulkan hasil dan hasilnya diletakkan pada diri saya. Nah, kata Quran apa? Allah itu apa? Yu'tihi man yasha. Allah itu mendatangkan sesuatu kepada seorang atau kepada hamba-hamba yang menghendakinya, yang dikehendaki oleh Allah. Allah mendatangkan, maknanya apa? Allah yang meletakkan. Kalau enggak gimana? Enggak bisa kita menimbulkan hasil, enggak bisa. Ada kan bahasa begini, Allah itu yang membagi rezeki, kita yang nyari. Berarti seakan-akan kita itu ngambil rezeki yang Allah bagikan, kan? Ayatnya enggak begitu, ayatnya Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Kenapa? Wong kamu itu enggak bisa ngapa-ngapain, kok suruh ngambil, bisa? Ada wayang suruh ngambil, bisa? Dalang nancepin wayang, ngasih pisang, wayang ambil, bisa? Biar bisa wayang ini pegang pisang, diapain? Didatangkan pisangnya. Nah, itu loh. Jadi kita itu ketika punya hasil, hasilnya didatangkan oleh Allah. Nah, karena Allahnya nggak kelihatan, kamu menyangka ada yang lain yang mendatangkan hasil, gitu loh. Bakar sate, yang kelihatan apa? Api. Kamu nuduh api yang bikin, jadinya apa? Ada orang bakar sate syirik, itu begitu juga. Apa enggak bahaya ini?
bakar sate syirik. Kalau nggak bakar sate Bib, syirik juga. Jangan dikira kalau bakar sate itu kan saya cuma bakar sate, iya. Tapi kamu meyakini yang tampak di mata kamu hanya api. Hingga kamu menuduh apilah yang menimbulkan hasil. Ya. Nah, dari sini kamu bisa bertauhid, gitu loh. Api ini untuk apa? Api ini hanya teman kerja saya, teman usaha saya. Kalau nggak dikasih api gimana? Gimana saya mau usaha? Karena usaha itu menggandengkan alat dengan alat yang lain, itu namanya usaha. Saya mau motong pakai pisau, ada alatnya Allah kasih. Yang menimbulkan hasil siapa? Allah. Lah, karena Allah nggak kelihatan, kita anggap alat-alat itulah yang menimbulkan. Ini syirik. Kamu nggak mengesahkan Allah berarti. Kamu menganggap kamu punya kerja sendiri, Allah punya kerja sendiri, gitu loh. Hanya orang berdoa tanpa usaha mungkin ya? Iya. Atau di atas sajadah tanpa usaha mungkin duitnya datang. Lah iyalah. Kan nggak ada gandengannya. Iya, memangnya Tuhan membantu kamu, gitu. Itu kan? Jadi walaupun simpati memberi tapi kita harus usaha. Kecuali kamu orang-orang yang luar biasa. Orang luar biasa itu asal habis sholat ngelipet sejadah ada duitnya, itu luar biasa. Besok sholat lagi ngelipet sejadah ada duitnya. Ya dari mana? Ya dari nggak ada jadi ada. yang naruh. Ya yang bikin dong. Yang bisa bikin dari nggak ada jadi ada siapa? Nah ya Allah. Makanya banyak wali-wali yang nggak kemana-mana, di rumah doang, asal sholat buka sejadah ada duitnya. Tapi begitu nanti ada orang lain yang ngelihat, hilang. Artinya keistimewaan itu tidak Allah berikan lagi kepada dia. Ada yang begitu, bukan kita, bukan. Kalau kamu yang begitu bisa repot nanti. Jadi iya itu. Allah bisa mendatangkan hasil, Allah bisa mendatangkan sesuatu. Beda nih. Mendatangkan hasil itu berarti ada usahanya. Kalau mendatangkan sesuatu nggak usah pakai usaha. Kayak contoh, Allah mendatangkan anak untuk Siti Maryam hamil. Usaha nggak Siti Maryam? Enggak. Ada yang Allah mendatangkan hasil. Apa? Anak kamu. Kamu waktu bikin anak usaha nggak? Terus dikasih anak. Nanti kan yang datangin siapa? Allah. Dua-duanya Allah yang mendatangkan. Yang pakai usaha Allah yang mendatangkan. Yang nggak pakai usaha Allah yang mendatangkan, gitu loh. Jadi kita itu nggak akan bisa punya apa-apa kalau nggak didatangkan oleh Allah. Nah, dua-duanya Allah yang ngatur. Lah saya ngapain usaha? Oh, usaha itu ada nilai pahala. Ketika kamu usaha dengan usaha yang baik, Allah datangkan pahala untuk kita. Walaupun nggak dapat hasil. Kayak contoh apa? Kerja. Saya kerja dari pagi sampai sore sampai malam. Kerjanya apa? Ya ngojek, kayak becak, kayak nani, kayak apa, kayak. Maka kerja itu harapannya mendatangkan, berharap kepada Allah agar mendatangkan hasil. Kok seharian nggak ada hasilnya, dapatnya apa? Asalkan hatinya tahu kalau hasil itu Allah yang datengin. Lah kalau dari pagi keluar sampai sore nggak sadar kalau Allah yang bikin hasil, begitu sore nggak hasil, ngedumel, sialan hari ini.
hari apes, hari ini nggak ada pelanggan, nih hari sialan. Oh, bahaya. Dia lupa kalau Allah yang mendatangkan hasil. Lah, saya seharian kerja nggak ada hasil, gimana Beb? Ada pahalanya. Apa? Tujuannya tolabul halal. Mau mencari halal itu selangkah demi selangkah diberi pahala oleh Allah. Tujuannya cari halal. Kok nggak dapat hasil halalnya, dapat pahalanya? Ada hitungannya. Oh, kamu diberi pahala cari halal. Kok kamu lagi melangkah mati? Matinya syahid. Mati dengan keadaan mencari halal. Mati dalam mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi inti. Perbuatan, kalau mau dikembalikan lagi, perbuatan itu hanya satu, yaitu perbuatan Allah. Zat yang punya perbuatan dari dirinya sendiri hanya satu, yaitu Allah. Satu-satunya zat yang punya perbuatan dari dirinya sendiri hanya Allah. Lah kita punya perbuatan enggak? Kita punya perbuatan enggak? Punya. Dari mana? Dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma yasha'una illa ayyasha Allah. Dan apa yang kamu kehendaki sebenarnya Allah lah yang menghendaki. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ketika berita tentang sesuatu itu sampai ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah yang isinya, "Hei Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar." Ayatnya apa? Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Roma itu apa? Melempar. Allah katakan, bukan kamu yang melempar dari lemparan itu, tapi Allah lah yang melempar. Maknanya apa? Yang punya perbuatan yang sebenarnya hanya Allah. Adapun kita itu ditolong oleh Allah untuk bekerja. Berarti kita kerja itu bukan dari diri kita sendiri, tapi ditimbulkan oleh Allah. Ini istimewanya Allah, ya. Nanti kita teruskan sedikit setelah azan Isya. Allah.
الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبعده المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاهك بالمتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan. Jadi perbuatan takfir, perbuatan menimbulkan bekas itu satu-satunya perbuatan. Dan itu perbuatan Allah, enggak ada lainnya, enggak ada. Apabila kamu lihat ada yang timbul dari tidak ada timbul menjadi ada, maka yang menimbulkan pasti Allah, pasti kudratnya Allah, pasti perbuatan Allah, enggak ada lainnya, enggak ada. Nah, perbuatan yang Allah jadikan pada diri kita, kemudian Allah berikan hasil pada diri kita, kita disuruh ngakuin. Nah, itu loh. Kalau kamu mukul, tanya, yang mukul siapa? Saya. Bukan Allah, bukan. Kamu suruh ngakuin, kenapa? Karena perbuatannya ada pada kamu. Mukul itu perbuatan siapa? Manusia. Kalau Allah menjadikan pukulan, gitu mestinya dong ya. Minum perbuatan siapa? Kalau Allah menjadikan, gitu kan? Jadi kita disuruh ngakuin perbuatan yang diciptakan Allah pada kita, kita disuruh ngakuin. Bukan disuruh diem-dieman aja. Oh ini mah Allah, bukan. Jadi ada makna zahir, ada makna batin. Batinnya kita ngakuin la haula wala quwata illa billah. Batinnya. Zahirnya kita ngakuin, ya ini saya, yang makan saya, yang minum saya, yang sholat saya, yang mukul saya, yang membunuh saya. Hah? Kalau ada ini orang kan kadang bingung mau jalan ke kanan tiba-tiba kok keder balik lagi. Nah ini perbuatan. Ya kamu usaha, tapi kan hasilnya Allah yang bikin. Usaha kamu pengennya ke sono. Betul bingung kok kayaknya nggak jadi, mau ke sana lagi. Lah iya. Kan hati kita itu diberi ilham oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita itu diberi ilham. Mau ke sana. Sampai sana enggak jadi, ke sono aja. Allah yang ngasih kita jalan. Kita pengen ke sono, pengen ke sono, pengen ke sono. Karena Allah yang akan memberikan hasil nantinya. Kita nggak akan tahu hari ini nih rezeki saya di mana ya, tahu nggak? Allah mengarahkan hingga nanti Allah letakkan hasilnya. Nah, pegang tuh. Jadi kadang saya lihat TV channel 1, sumpek ganti channel 2, sumpek ganti. Karena yang merubah keadaan kita itu adalah Allah. Kita disuruh ngakuin kamu punya perbuatan. Ini bedanya antara ahli sunnah dan yang lainnya. Kita punya dua makna, zahir dan batin. Zahirnya saya ngakuin saya punya perbuatan, karena kan kelihatan. Yang makan saya, yang minum saya, yang sholat
saya. Tapi batinnya saya ngakuin ini ditolong oleh Allah, atas taufiknya Allah, atas hidayahnya Allah, atas pertolongannya. Lah kalau Jabariyah gimana? Jabariyah makna batin dikeluarkan. Itu perbuatan siapa? Allah. Yang makan siapa? Allah. Yang minum siapa? Allah. Yang sholat siapa? Allah. Yang duduk siapa? Allah. Itu rusak. Dia makna dohir diserahkan kepada Allah. Itu kekeliruan. Allah nggak makan perbuatannya. Nggak ada perbuatan Allah makan, nggak ada. Seperti itu ya, manunggaling Gusti, ya itu. Nah itu yang rusak itu begitu. Ya kan? Jadi walaupun kamu tahu itu Allah yang bikin, tapi makna dohirnya harus kamu ngomong saya yang berbuat, gitu loh. Itu makanya kamu kalau sholat usolli, saya sholat, bukan Allah sholat, kan bukan ya? Tapi usolli, saya sholat. Tapi hatinya ini ditolong sama Allah. Nah kalau Jabariyah Allah sholat, itu loh, Allah makan. Makanya kata Jabariyah apa ketika dia ngelakuin kesalahan, kenapa kamu pukul dia? Bukan saya yang mukul, Allah yang mukul. Ngerepot. Jadi dia nggak mau disalahkan, yang disalahkan Allah. Kalau dia nggak mau disalahkan, juga dia nggak bisa dikatakan baik. Yang berbuat baik siapa? Allah. Yang jahat siapa? Allah. Kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Namanya apa? Jabariyah, menolak syariat. Kebalikannya lagi namanya Qadariyah. Apa? Hanya punya satu makna dohir, batinnya nggak ada. Siapa yang sholat? Saya. Lah Allah nggak ikut-ikut. Ini saya, dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya. Walaupun kemampuan itu yang bikin Allah, tapi pelaksanaannya, penggunaannya, jalannya semua saya yang atur. Namanya apa itu? Qadariyah. Mu'tazilah, hingga dia mengatakan saya masuk surga atas usaha saya. Saya bisa kenyang atas usaha saya. Saya bisa kaya atas usaha saya. Saya bisa berhasil atas usaha saya. Kalau kita kan enggak. Atas pertolongan Allah. Saya bisa sholat atas pertolongan Allah. Saya bisa. Ini bisa mateng pertolongan Allah. Gitu loh. Jadi beda antara Jabariyah dan Qadariyah. Dua-duanya bukan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah keluar dari dua kelompok itu. Jadi kalau ditanya nih, ahli sunnah itu yang bagaimana? Ahli sunnah itu yang mengatakan saya punya perbuatan. Dohir, saya punya perbuatan. Batinnya, tapi didatangkan oleh Allah. Lah kalau Mu'tazilah, saya punya perbuatan dari diri saya sendiri. Itu Mu'tazilah. Kalau Jabariyah, saya tidak punya perbuatan. Yang berbuat Allah, kan repot ini. Jadi hati-hati nih, kamu jangan sampai jadi kelompok Jabariyah atau kelompok Qadariyah. Kita harus jadi kelompok ahli sunnah wal jamaah yang mengedepankan ini datang dari Allah. Saya yang punya perbuatan, yang sholat saya, yang makan saya, yang minum saya. Tapi itu terjadi atas
pertolongan Allah. Ya. Jadi kita kembalikan, perbuatan menciptakan itu hanya perbuatan Allah Esa. Satu-satunya perbuatan menciptakan hanya perbuatan Allah. Jadi kita belajar hari ini keesaan Allah ada 3. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kuatnya hati kita, menambah kokohnya iman kita, hingga kita tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Keyakinan ini bisa sampai kematian kita, membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat, menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadini ya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil kulli aubah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tahzi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.